Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait dengan PPDB SMA Negeri SMK Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Kali ini kita sajikan terkait ketentuan jalur prestasi hasil lomba. Ya, buat kalian yang sekarang sedang duduk di kelas 9 SMP atau sederajat atau ingin masuk di SMA Negeri, SMK Negeri ya. Barangkali jalur prestasi hasil lomba ini sesuai dengan yang saat ini kalian miliki ya, sehingga ini bisa membantu. Oke, silahkan disimak ya. Ketentuan jalur prestasi hasil lomba. Jadi jalur prestasi hasil lomba ini diperuntukkan bagi calon peserta didik jenjang SMA SMK yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non-akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang. Baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, atau tingkat internasional. Jikalau kalian memiliki prestasi di bidang lomba ini nanti untuk bisa masuk di SMA negeri atau SMK negeri, kalian bisa pilih jalur ini ya. Yang mana kuotanya adalah 5% ya, terbagi di bidang akademik 2% dan non akademik 3% ya. Oke. Ada ketentuan di sini dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik atau sebaliknya. Jadi misalkan kuota lomba bidang akademik masih tersisa, akan dialihkan di non akademik atau sebaliknya ya. Sementara kalau dalam hal kuota keseluruhannya jalur prestasi hasil lomba itu belum terpenuhi, nanti sisa kuotanya akan dimasukkan dalam jalur afirmasi dan atau jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Kalau ini pun masih tersisa, nanti akan diarahkan ke jalur zonasi ya. Oke, sekarang terkait dengan ketentuannya ya. Jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan atau bidang non-akademik pada jenjang SMA, calon peserta didik baru berasal dari dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan, sesuai dengan domisili calon peserta didik. Jadi, bagi kalian yang nanti menggunakan jalur ini, kalau memilih SMA, maka harus berasal dari dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan. Sementara kalau SMK bisa dalam zona atau luar zona ya. Kemudian calon peserta didik baru jenjang SMA nanti di jalur lomba ini atau hasil lomba bisa memilih satu sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Sementara kalau jenjang SMK bisa memilih satu kompetensi kalian di sekolah dalam zona atau luar zona ya. Nah, sekarang prestasi-prestasi yang bisa digunakan atau dipakai untuk mendaftar di jalur ini. Yang pertama, prestasi hasil lomba bidang akademik nanti terdiri dari pengetahuan dan teknologi, di antaranya Olimpiade Sains Nasional atau OSN atau kompetisi Sains Nasional atau KSN, Olimpiade Literasi Siswa Nasional atau OLSN, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI, kompetisi sains madrasah atau KSM, kompetisi robotika, dan lomba bidang akademik lainnya. Kemudian prestasi hasil lomba bidang non-akademik nanti terdiri dari prestasi bidang seni atau Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N, prestasi bidang olahraga bisa meliputi Gala Siswa Indonesia GSI, ajang kompetensi seni dan olahraga madrasah atau Aksioma, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, Pekan Olahraga Nasional atau PON, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah atau Popwil, kemudian Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda, dan Para Games Olahraga Nasional. Kemudian untuk prestasi bidang keagamaan bisa di Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ atau Hafiz Quran. Bisa juga prestasi bidang pramuka,
delegasi sekolah, dan prestasi lomba bidang non-akademik lainnya. Nah, saat ini yang terbaru di prestasi hasil lomba adalah diberi golden ticket ya bagi calon peserta didik baru yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS dalam rangka menjaring calon peserta didik baru yang multitalenta dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin di masa depan. Cuman nanti di setiap satu sekolah kuotanya 1 ya. Juga golden ticket bagi calon peserta didik baru penghafal Al-Quran dalam rangka menjaring calon peserta didik baru yang memiliki jiwa spiritual, keimanan, dan ketakwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia. Ini juga kuotanya untuk satu sekolah itu 1 golden ticket untuk penghafal Al-Quran. Oke. Prestasi hasil lomba dalam hal ini nanti ada ketentuannya ya. Prestasi hasil lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu dan atau bergu atau kelompok. Setiap hasil lomba dilakukan penskoran pada masing-masing lomba baik berjenjang individu atau perorangan ataupun bergu atau kelompok dan tidak berjenjang individu perorangan atau bergu kelompok. Jadi ada penskorannya di setiap kategori perlombaan, individu ataupun kelompok, dan jenjang juaraannya tersendiri ya, kejuaraannya itu sendiri. Adapun prestasi yang bersifat bergu atau kelompok, maka jumlah yang diterima di satu satuan pendidikan tidak boleh melebihi 2 orang dari setiap jenis perlombaan. Oke. Nah, nanti proses verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah SMP atau sederajat asal. Apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah SMP atau sederajat asal tentang tingkat lombanya ya. Dan terakhir, prestasi yang dimaksud adalah prestasi yang diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP atau sederajat. Jadi kalau prestasi waktu TK atau SD ya tidak bisa ya. Jadi pas dia peserta didik di SMP atau sederajat. Ini yang terakhir yang perlu diperhatikan. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf H dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, mudah-mudahan bagi kalian yang memang punya prestasi hasil lomba bisa memanfaatkan jalur ini untuk kalian bisa bersekolah di SMA negeri atau SMK negeri pilihan kalian ya. Mudah-mudahan sukses untuk PPDB kalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.